minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala salatan la nihayata li kamalihi wa adada kamalihi. Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan nu'minu bi liqa'ika wa narda Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kitabun fi ajaibil qalbi wa huwa awalu min rubu'il muhlikati. Ini suatu kitab pada menjelaskan keajaiban hati, masalah hal ihwal hati yang dari hatinya tergerak sekalian anggota, yang dari hatinya adalah memahami segala hakikat dan segala urusan, dan yang dari hatinya menggerakkan anggota badan katanya untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Karena tanpa hati yang memerintahkan sebagaimana yang kalian pegah pada pertemuan yang kali, maka anggota badan membisu, tidak bergerak, karena tidak ada yang mengkomandoi. Anak komando. Yang menentatuku keajaiban hati adalah salah satu cara untuk kita dapat menggerakkan anggota dalam berubudiyah kepada Allah dan untuk dapat menghindari anggota dalam bermaksiat kepada Allah. Masalah keajaiban hatinya dalam ihya termasuk 1/4 daripada hal-hal yang membinasakan dan hal-hal yang membahagiakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi ibni adama mudghatan iza salahal jasadu kulluhu wa salahalaha sairul badani ala wahyal qalbu. Pegali Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya pada tubuh manusia atau pada jasad Ani Adam segumpal darah. Apabila bagus segumpal darah itu, maka baguslah jasad seluruhnya, dan baguslah sekalian badan. Ala ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Mudah-mudahan artinya adalah pada peran yang sangat penting untuk hujrah badan, untuk hujrah seluruh perilaku dan tingkah laku katanya manusia, dan bahkan segumpal darahnya adalah sangat mempengaruhi bagusnya badan daripada manusia yang punya segumpal darah. Yaitu segumpal darah yang dimaksud ini adalah hati. Faqad tabayyana bihadzal hadis, maka sungguh jelaslah dengan hadis ini, annal aslah wal qalbu, bahwa sesungguhnya dasar itu adalah hati. Wahya amirul muta'am, dan hati itu adalah raja yang dipatuhi fi alamil jasadi,
pada alam jasad ya. Tubuh kitanya seperti alam, hati kitanya seperti raja yang dipatuhi, yang ditaati, yang ditunduk oleh sekalian anggota kepada pu yang dikomando oleh hati. Wa nahnu nubayinu maknal qalba war ruha wan nafsa wal aqla. Kami menghendaki untuk menjelaskan makna daripada hati, makna daripada ruh, makna daripada nafsu atau jiwa, dan makna daripada akal. Jadi kena terdengar-dengar hati, roh. Roh artinya nyawa. Nah terdengar dalam nafsu. Yang dibagi kepada nafsu mutmainnah, nafsu amarah, dan nafsu lawamah. Dan nanti dengan akal. Jadi putboh namanya sebenarnya bersekutu pada mufhum. Karena kita bayangkan akal seolah-olah dalam pikiran. Kita bayangkan niat ataupun hasrat dan sebagainya seolah-olah dalam hati. Kita bicarakan tentang masalah keinginan atau nafsu seolah-olah tempat dalam hati. Menancit, kita pegah masalah nyawa. Pak hidup nyawa. Dan kiban kerja nyawa dalam tubuh. Dan bagaimana tubuh itu menjadi kaku ketika nyawa dicabut oleh Allah. Jadi pembahasan ji luas. Kenapa keluar pembahasan jiban? Put perkaranya adalah bersekongkol dan bersekutu pada makna dan pengertiannya adalah hati. Maka dipegang dalam judul oleh Imam Al-Ghazali, keajaiban hati. Keajaiban hati artinya keajaiban akal juga, keajaiban roh juga, keajaiban nafsu, dan keajaiban akal. Jadi manyoka pernah terdengar dan tertupu bahwa akal wilayahnya adalah otak dan pikiran? Ternyata takut. Akal yang hakiki kan ini. Dipegang Imam Ghazali. Kalau pernah sampaikan pada pertemuan yang tadi, utak kita yang bagi-bagi. Mereka ibaratkan utaknya lagi HP. Tempat memori data, utak belakang. Tempat semikir menghayal dan menghubungkan data-data sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan, ini adalah utak depan. Utak bagian depan, nyo mengolah data. Penyimpanan data yang pernah ditemukan oleh panca indera nyo disimpan di dalam memori, yaitu utak bagian likut. Ketika hati memerlukan kepada suatu ketegasan, maka data-data yang tersimpan di dalam utak likut diserahkan kepada utak untuk menganalisa dan mengolah data-datanya sehingga menimbulkan suatu kesimpulan yang kesimpulannya dibutuhkan oleh hati, dan hatilah yang memerintahkan anggota badan kitanya untuk bertindak sesuai dengan yang dianalisa oleh pikiran. Dan secara bersamaan, pikiran dan hati memberi satu penegasan. Yang adalah meno, yang adalah medi, yang adalah. Jadi kan hana prosesnya, karena proses. Jino kalian mentengnya contoh yang ringan. Contoh bahwa hati adalah cermin untuk
menangkap dan memberi sebuah ketegasan terhadap pu yang dikecermen. Indonesia mirip-mirip cermen adalah ia kulah atau ia dalam sabuk berjana. Mayana pasang niat drone ingin ni akalan puna adang bak muka, puna adang muka pu keto muka, nyan pu yang na penggri, mata dan sebagainya langkulah handi, paling di sama-sama. Tapi maya pun nija fokuskan nak kalan puna bak punggung kulah, nyan adang bak muka hanan ni teh hanan tepu bawa na adang. Ini contoh yang ringan. Nyan jin coba bak cermin. Mayon ingin kalan cermin pun naik cicu dan umit. Ingin sampu. Hanan sadari ada muka hanan di. Padahal perhatian drone kepada arah yang sah. Yang sama cermin cit. Tapi karena yang diperhatikan adalah cermin yang kuto. Bukan pantulan daripada cermin yang ingin kalian punah bak muka. Maka laginya grafik dijimuin oleh panca indera, oleh akal, dan oleh hati. Joi taboh. Mungkin na pengalaman-pengalaman sih. Hana untuk parher ane kunci lu. Oleh bakulah sih. Padahal ada kam labu muka. Nijak bakulah na sita ane kunci pada arah yang sama. Tapi ada hanan tupu bawa nak bamu. Yang untuk puna bak pengukulah ane kunci puhan. Ketika fokus perhatian drone, hati dan analisa pikiran drone terfokus pada bayang drone, maka puna bak pengukulah anak nampaknya sebagai contoh. Menan kira-kira lebih kurang berperan yang katanya pegangnya akal, hati, jiwa, dan ruh. Jadi oleh karenanya, maka oleh Imam Al-Ghazali dibagi yatinya put macam. Put macam sebenarnya karena te yang put macam. Penjelasan yang berkaitan dengan hati na put macam. Hati itu sendiri, roh, nafsu dan akal. Jadi yang pertama adalah pembahasan tentang hati. Pembahasan tentang hati, fal awalu lafdzul qalbi. Yang pertama adalah pembahasan tentang lafaz hati. Wa huwa yutlaqu lil ma'nayaini. Hati itu digunakan untuk dua makna. Hati itu digunakan untuk dua makna. Makna yang pertama adalah lahmus sanubariyu asyaklu mauda'u fi janibil aisari minas sadri wa fil batini tajwifu yaskunuhu damu aswadin wa huwa manba'ur ruhi wa ma'daniha wa hadzal lahmu ala hadza sikli aidan mujidun lil bahaimi wal mauti. Yang pertama adalah makna hati secara harfiah. Hati. Yang hati adalah daging yang bentuk ji lagi buah sanubar. Mak hati limau ada kalian. Hati limau kena lagi buah jantung. Lagi buah jantung. Tapi naruhung di dalam. Dalam ruhumnya darah yang hitam. Darah yang hitam yang dan hati pada keseluruhannya adalah sumbernya nyawang. Sumber nyawang yang kira dalam hati sanubari yang tengokkan. Pada hati sanubarian hati yang berbentuk buah sanubar, boh sanubarnya anak katanya. Nah, persis lagi nyan boh sanubar, agak lonjong becut, kumet becut, tampuk ji,
Kemudian di dalam ji ruhum. Lang ruhumnya nadara. So yang nasungti je ke lain. Lagi yang pegang. Dan hinan ke sumber daripada nyawa. Kiban contoh sumber daripada nyawa di dalam hatinya. Sadat kita contohkan lagi lampu dengan cahaya yang kenang terhadap benda-benda. Cahayanya lampu. Kemudian dalam hawanya lampunya cahaya. Cahayanya menerangi bintih karena kenang bintih. Cahayanya mengenari kitab karena kenang kitab. Jadi cahayanya yang kita lumpi. Sehingga kehidupannya diibaratkan seperti terpaan yang kakenang cahaya bak benda-benda yang bersumber dari lampu. Nyan cahaya yang kenang bak benda-bendanya nyan adalah disebut dengan ruh atau jiwa. Tiba nitamang dari hati sanubari melalui urat merasuklah kepada anggota yang tubuh. Anggota tubuh kita sehingga anggota tubuh kita hidup. Nyan makna daripada ruh yang sumbernya adalah hidup lama dan hatinya menjadi sumber daripada ruh. Cuman makna yang pertama kelaganya. Makna yang pertama yang ke makna logawi, makna bahasa biasa. Daging, segumpal daging yang di dalam dagingnya ruhum dagingnya, kemudian dalamnya darah yang tempatnya adalah menjadi sumbernya nyawa. Yang makna yang pertama. Munyo dagingnya makna bak binatang pina, bak urung mati pina artinya. Tapi makna yang dikehendaki oleh ilmu tasawuf, makna yang dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali yang kaki penelitian adalah makna yang kedua. Makna hati yang kedua, wa makna sani, dan bermula makna hati yang kedua. Huwa latifun rabbaniyatun. Dianya makna hati yang kedua adalah sesuatu yang lembut, yang halus, yang dibangsakan kepada Allah. Disebut dengan latifah rabbaniyah. Latifah rabbaniyah. Oleh ruhaniyah yang berbentuk rohani, tidak kasat mata, hanya kalian. Oh yang baru, hati, oh yang bangkit. Seolah-olah mereka tanya pegah, hatinya adalah semacam sinyal. Hatinya semacam sinyal yang terhubung dengan berbagai situs. Jadi di handik dekalah nak kasat mata. Nyan yang disebut latifah rabbaniyah lagi rohaniyah. Tapi dengan hati yang berupa daging segumpal darah, bunuh yang ruhum, yang juga sumber daripada roh, sangat berhubungan. Latifun rabbaniyatun rohaniyatun laha bihadzal lahmi ittisalun ma. Latifah sesuatu yang lembut, yang halus, yang dibangsakan kepada Allah, rabbaniyah, kepada ketuhanan. Lagi rohaniyah, bagi latifah itu ada hubungannya dengan segumpal darah dan daging bunuh. Wahadihil latif hiya alimatu billahi ta'ala al-mudrikatu lima laisa yudrikuhu khayyalu wal waham.
Jadi sesuatu yang lembut itulah yang mengenal Allah dengan kerjakan hati tersebut. Wahwa hakikatul insani wahwal mukhatabu. Dan hati yang itu, hati yang kagak pegah yang latifah rabbaniyahnya, itulah hakikat manusia. Dan hati yang kagak pegah yang latifah rabbaniyah yang rohaniyah, itulah yang diajak bicara, yang dicela, dan yang dihina. Sekaligus yang dibahagia. Yang katanya yang kena jerah, artinya yang disiksa, dengan artinya Allah berkitab. Dengan artinya Allah berkitab, gajak bicara. Dengan artinya atau artinya yang akan kena jerah, artinya yang akan kena bahagia, artinya yang akan dicela. Artinya yang kata rohaniyah. Arti rohaniyah, arti yang hana dapat ketahui. Sebagaimana arti jasmaniyah bunuh adalah daging, segumpal darah, daging dan. Jadi nyambang. Jadi menang perkara yang pertama tentang arti dua. Arti jasmani yang ke segumpal darah. Arti rohani yang ke yang kita perasaan latifah, sesuatu yang halus dan lembut yang dibangsakan kepada Allah, dan rohaniyah yang rohani artinya handi takalan hana kita rabah, kita cium, kita rasa dan sebagainya. Ya. Dia berhubungan langsung dengan Allah, dan artinya ke yang gajak bicara Allah, artinya yang disiksa, artinya yang dihina, dan artinya yang bahagia, Nyan ke artinya hakikat kita yang manusia. Kita manusia hakikat ji nyan ke artinya. Arti tu arti rohaniyah, arti latifah rabbaniyah dan rohaniyah. Nyan hubungan ji dengan pikiran yang kalau kita pegang benar. Karena artinya yang ke arti yang mengetahui sesuatu yang katanya. Jadi mengetahui sesuatu lantaran bantuan daripada pikiran. Sementara pikiran bantuan daripada panca indera. Kan yang terkalan menteng, kan yang terdengar menteng, kan yang terasa menteng, yang terkumpul mendung dalam otak belakang dia. Sehingga kesimpulan orangnya, yang terkalan orangnya, menjampu dengan yang terkalan jamun, menjampu masalahnya dengan yang terdengar, menjampu dengan terasa, lalu nyan ke yang diolah oleh pikiran depan, oleh otak depan katanya. Umpama haji, contohnya. Pernah tak dengar yang terlarang, dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara. Lalu tak kala sebuah kejadian. Lalu kejadian yang sama terulang. Lalu nak dengar hal-hal yang tambahan tentang masalahnya. Nyan mandu musapat mengaduk mu kumpul berat. Jadi udah fikir. Wateta analisa, wateta khayal, sebab dalam otak depan yang bagaimana? Sesuatu pengingat, penghafal, pemikir, yang lengkap. Yang ke yang dihafal dan diingat dan yang dipikir adalah data yang dikirim oleh panca. Data yang dikirim oleh panca inderanya kepada otak belakang yang kamu lapis-lapiskan sijai. Bahkan dalam suatu perkara, dalam suatu hal, bahnya nata dengar, bahnya nata kalian, bahnya nata rasa dan sebagainya, kamu lapis-lapis. Sehingga tugas daripada
Utak bagian ke dianalisa, diolah, dipikirkan. Lalu kesimpulan itu dirasakan oleh hati. Hal-hal yang dipikirkan, yang dianalisa oleh otak dan disetujui oleh hati. Hal-hal yang merupakan tindakan langsung, maka hati akan memerintahnya lanjut dadang li. Peta somdro. Dari hasil kesimpulan dipegah kait tamang ke dirut. Yang nak menyangkut dengan pemerintah, dipegah kait tamang ke dirut awaknya. Yang tak dengar. Orangnya nak urung itati pernah ke kalon. Orangnya nak urung itati pilih kali timbak peridro. Jadi yang data mendung ya. Sehingga datanya terkumpul dalam tak likut, dioper ke utak ke, dianalisa utak ke, lalu dikirim ke hati. Hati memutuskan berangkat. Ngerti bahawa itu. Menjadi terkanjili teduh. Nyan ban cara bekerja. Yang dicok kesimpulan di hatinya adalah merupakan pengetahuan yang spontan. Jadi punya salah data, salah analisa, tentu saja kesimpulan atau tindakan yang dicok hati akan menjadi salah. Jadi yang ke data yang diolah oleh pikirannya menyangkut dengan pertanyaan kita pertanyaan. Dari segi jasmani ya. Ya. Sahabat. Nyan adalah hati logawi yang mempegabuno, hati jasma, yang hati rohani, yang latifah rabbaniyah lagi ruhaniyah, yang mati-mati, yang kengenyang yang getikta oleh Allah, getikta Allah yang katanya, gepu bahagia hatinya, dan hatinya akan kembali bersatu dengan jasad. Mesti urang ka mati gini. Ka mati, artinya hana mati. Artinya hana mati. Pada suatu saat nanti jasad berpudik kembali dengan tiupan sangkakala pun musnah. Kemudian bangkit kembali. Itu sabo. Artinya yang menjampuh dalam artinya roh, rapegah bunuh akal, nafsu, sabo. Yang ke karena hana hati rabbaniyah dan rohani, hana hatinya bawahnya. Hana hati latifah rabbaniyah dan rohani ya hana. Yang katanya yang kelebihan katanya. Wa nufikha fi suri ruhi. Ditiupkan oleh Allah dalam manusia roh daripada Allah. Mau cendera nanti. Hana kan hananya nyan masalah lain. Arti terganggunya analisanya ada tak katanya. Digayang kembali kepada prinsip-prinsip hewani. Nyaurung yang kagada ada akai. Ataupun hana tapa aktif internet. Nah, yang keempat. Jadi
sebenarnya yang cocok dan bila kita contohkan katanya manusia tentang masalahnya yang kita bahasanya adalah persis seperti api. Jadi mioka connect HP-nya dengan internet yang banyak, maka segala sesuatu yang na di bumi mandum dir. Ke aplikasinya secara otomatis kali ke program lah Allah. Jadi hanya boleh sibuk-sibuk katanya tentang kepada aplikasi, karena aplikasinya karena program secara otomatis oleh Allah dan aplikasinya bertambah hanya sama dengan mulai lahir. Maka di bawah umum tak kena belum balik. Maka kewajiban atau tentang pelaksanaan syariat anak wajibkan. Karena kalau sempurna akal katanya ke. Ada yang akan mukallaf kan berakal, balik dan berakal. Jadi nyan ke yang disebut dengan teman antara hati yang rohani dengan hati yang jasmanian tetap connect. Artinya mesambung. Kenapa kan mesambung? Muyahana mesambung itu na efek kepada roh nyawa. Maka kita mesambung karena kebegasannya di dalam hatinya atau darah yang di dalam hati yang hitamnya adalah menjadi sumbernya nyawang. Sumber nyawang. Jadi kita misalkan sumber nyawang di sana, nyan adalah nyawangnya lagi cahaya, lagi lampu. Ketika lampu menyinari kehidupan, menyinari celah-celah benda, maka benda itu menjadi terang. Menang ke hati. Hubungannya dengan roh. Nyan hati. Nyan jasman kan barohani. Ya. Nyan hati. Baati. Maka sesuatu yang akan diputuskan di hati berdasarkan data, berdasarkan analisa, kadang-kadang hana logika ni, mampu sedih menyan masalah kena wangkun. Nyan pun main teknik soal mati, kamu meninggal. Tapi yang mau bertanya lagi yang cipu yang teknik betul-betul. Jauh mana tu jauh balasan tinggal, memang ada tegung api kayaknya. Yang mana ni? Yang alasan kepena-pena. Padahal yang kecewa, bahagia, hina dan mulia yang hati. Hati rohani kita berkata. Nah, kadang-kadang sesuatu yang rohaniyah lagi ya, karena logika. Maka pengetahuan yang dirumpuk, pertanyaan malamnya, yang dengkul. Ya, proses ji pula kayaknya. Proses ji melalui pancendera mengirim data. Lalu pikiran membuat analisa. Sementara datanya juga tersimpan. Di samping data analisanya juga tersimpan. Dan data-data yang lain tersimpan. Lalu datanya kembali kepada hati dan hati yang memutuskan. Yang proses ji mana? Pada kebanyakan manusia, pada awam manusia, umum manusia yang lainnya. Tapi para sufi, pada orang-orang yang mengikuti, yang mengikuti masalah ketuhanan, yang berusaha untuk akrab dengan takarrub dengan Allah dan sebagainya. Nah, dari jalur terbalik. Ate pun. Kemudian tindakan, tapi jaring yang ke aulia, para sufi. Ya.
Sadat me tabuh contoh lagi urungku sabah mon nya contoh ku boleh mong tadi. Geku sabah mon na urang yang menginginkan monnya sumber air ji dari dalam. Tapi na sementara lu yang kumon lalu ku ikrum ku dalamon. Maka monnya ditamai. Para sufi dan wali hidai mulai pun. Lam punggung mon ding tebit mata. Arti ilmu pengetahuan dan ma'rifat gaknya kale melalui pikiran kelangsungan lawati. Sementara para ahli teori, ahli fikih, ahli ilmu-ilmu falak dan sebagainya nyo dari jalur hati kuno dengan mengusahakan mengetahui ilmu-ilmu dan dari mengetahui ilmu dengar bak gure, pelajari dengan mata, baca, pahami dan sebagainya barulah mati. Jadi dua arah. Tapi arah yang pertama yang dapat bunuh adalah sangat jarang. Yang ke para wali dan para sufi. Analisa utak. Bisa hati memutuskan sesuatu perkara. Sedangkan dalam tadinya kalau tahu itu Pak nak bisikan diri, bisikan manusia, bisikan setan dan nafsu. Apakah hukum? Sebenarnya kan hati yang bekerja sama dari jalurnya tadi. Tetapi analisa yang diperkasa oleh setan, maka kesimpulan yang ditemui oleh analisa utak keliru yang dikirim kepada hati. Maka hati bergerak dan bekerja dan mengetahui dan sebagainya. Hati analisa daripada utaknya. Ya. Karena kayu hanya terlepas miobak hal-hal mengetahui, bertindak, hanya lepas daripada putusan hati. Yang disebut bunuh Amirun Muta'un, raja yang mematu, raja yang dipatuhi. Cuman taatnya anggota badan kita yo, taatnya panca indera kita yo kepada hati adalah secara otomatis. Malah hati anggota badannya hanya disadari dan secara terpaksa taat kepada perintah hati. Mirip-mirip dengan malaikat. Cuma malaikat digonyan getupu bahwa dro ketaat. Sementara panca indera hanya itu puji bekerja di hati perintah hati. Cara taat secara otomatis. Yang digerakkan dan dibisik dan ampunan yang diputuskan hati yang berlaku dan dilaksanakan. Busikan bunuh je pak je. Ba analisa, mempengaruhi analisa, kemudian muhu kena pada pemutusan hati yang mencawa-cawa daripada tipuan setan yang pada analisa, tapi nya merembet kepada hati. Hati-hati kau kenangnya naju. Tapi seandainya dari setan, nak kemungkinan akan menang. Ya, kan bedakan Allah langsung. Karena ditempatkan hatinya lagi dua buah kursi, belah reui setan, belah ronen malaikat. Ketika hati ingin memutuskan berdasarkan data, maka dua awaknya berebut. Moyo hati memutuskan memang lagi perintah Allah, lagi anjuran syara, lagi yang sebenarnya, maka dimenangi oleh bisikan malaikat. Bila yang diputuskan hati adalah yang menyalahi dengan kaedah-kaedah agama, maka menanglah bukan setan. Yang akan diteme dalam kitab yang sumber Nabi. Punan.
ubudiyahnya. Yahya Imam Ghazali secara jelas menyatakan bahwa iblis atau setan dan malaikat bergayut dua posisi. Sebelah unin malaikat, belah rawi setan. Dan setannya mandung utaya manusia kagak bekali malaikat yang setan yang dari mayat. Asal yang namanya manusia tetap narai. Cuma saja para anbiya dan para rasul setannya hanya berkuasa. Yang berkuasa adalah malaikat. Maka segala putusan dan pengetahuan ilmu daripada para rasul dan anbiya adalah benar lagi yang dikehendaki oleh Allah. Seandainya Nabi hanya tandai. Sebab tipu daya daripada iblis kadang-kadang mehi lagi malaikat. Anjurannya baik, tapi BO yang diselewengkan sehingga total kalah mendung. Tapi bisikan daripada malaikat jelas benar seluruh. Jadi tagilah tahu tagi sahabat topik yang hadis Nabi bunuh moyo segumpal darahnya bunuh god, segumpal dagingnya adalah god, maka god seluruhnya tubuh kita god, badan kita juga god, nyan ke hati rohani ke hati jasmani. Mio hati jasmani mio hana godnya kena lepur saja. Kena lepur saja. Tapi mayu ati rohanian hanaga, maka jitlah kitanya ke pendendam, jit kitanya penghasut, jit kitanya ke pembunuh dan sebagainya. Yang karena ati karusak maka rusaklah seluruh. Mutajak pada doktor punya ni pegah. Kamu hanya membantu dengan tablet dan kapsul 60%. 60% roh obat badron. Tenangkan hati. Hati tamu ubat kena kudi. Hana mendapat kesembuhan. Maka ucapkan. Pendengar buat pencahindra punya. Tapi hana tente. Now orang pegah. Hypnotis draw. Artinya gajah hati untuk tenang. Bangka tenang hati kata tenang mandu. Gekun kependengar pencaira. Lo sehat. Sehat. Walaupun terasa lagi menau badan lo sehat. Kependengar ulang-ulang hambanya. Kependengar bapu nyung. Yang pentingnya dia pencaira kependengar. Lalu bertanya mbak umur drone kala lo sehat. Sehat dikelulungnya. Yang juga jika menjadi data diopor kotak. Muncullah sebuah keyakinan kayaknya bahwa sehat. Naun yang betul-betul berlaku lagi maka menjadi sehat. Dia saja lagi apa pun dengan bantuan baju obat becul kan? Sebagaimana yang dibutuhkan oleh anggota badan. Yang selalu diingatkan oleh doktor, tenang, don't harap. Punya penyakit lambung si tantang jatuh kena mati, tinyamban punya kai budak penyakit asam lambung susah, dan sebagainya kan? Kata jawab doktor, hana kaki. Mangin tak kira baca tenang. Kata artinya dapat cocok sebuah kesimpulan dari perkabaran doktornya bahwa betul-betul lagi ni pegang ni. Menyawatanya hati rohaninya adalah jroh, maka jrohlah seluruh jasad. Pada riwayat yang lain, apabila hatinya rusak, maka rusaklah seluruhnya.
ujung ji. Ujung ji kanannya letih. Yang ke ujung ji terikat dengan data yang dikumpulkan di KPK lain dengan data yang terkumpulkan itu yang sudah sebut hadiri pengajian. Gepegah meno hanjut, gepegah medijut, nyo yang hanjut, nyo yang jut. Bahwa sembayangnya adalah amal yang utama. Orangnya yang lain baru berarti kan selalu udah kita mau mempunyung tu. Dah gepegah. Gepegah lah abu-abu, gepegah lah berem. Nyan tersimpan mandum. Datanya tersimpan yang terdengarnya mandum tersimpan. Sehingga pada ujung-ujung ni lagi ada orang pegah saya. Cuman di kafe hanya dengar katanya. Hana apa yang dengar karena hana ibu yang pertama karena hana lagi kita yang mulut data tu ayahnya. Nah muridnya, muridnya ni yang tetap hati rohaniyah bahawa manusia tetap namahan hana ilmu tu. Hana ilmu, hana kehendak dan hana kuasa sabang fit lagi hewan. Ternyata kan ada orang kafir lagi kita nyosik. Dari segi dia manusia, punya keinginan, punya pengetahuan. Malah pengetahuannya memang di bidang dunia yang kata pakai. Tahuannya tu magic. Karena itu sesuai dari data yang benar. Kalau dianalisa, maka mutumelah sebuah kesimpulan yang benar. Dan kesimpulan yang benar ini kadedarkan yang terpakai itu yang suruh. Jadi kedua, yang pertama hati baru. Al-lafzusani ruhu. Yang kedua adalah roh. Kenapa benar terpegang? Yang pertama hati, yang kedua roh, yang ketiga nafsu, yang keempat akal. Al-lafzusani ar-ruhu, yang kedua adalah roh. Walahu aidan maknayani. Dan untuk roh itu juga mempunyai dua makna. Ahaduhuma, yang pertama adalah ruhut tabai, yaitu roh tabai. Roh tabai artinya nyawa yang digambarkan bunuh sumber ji dari darah yang hitam yang di dalam lubuk hati sanubari. Ruhut tabai wa huwa dukhanu. Dianya merupakan suatu hawa. Dukhan maknanya asap. Asap yang berbentuk hawa ikut mandukan. Yang sumbernya adalah damon aswadun, darah yang hitam bunuh fi tajwisil qalbi. Di dalam rongga hati bunuh, dalam rongga hati, artinya ruhung, nah ruhungnya darah, yang sumber nyawangnya adalah daripada darahnya. Wa yantasiru biwasitatil uruqi, dan tersebar katanya ke dalam sekalian jasad, ke dalam sekalian anggota dengan perantaraan urat-urat. Biwasitatil uruqi, dengan perantaraan urat yang menyebar ke sekalian anggota juzuk badan. Jadi contohnya seperti lampu yang menerangi sekalian ruangan. Dah lampu yang kenyawang. Sekalian ruangannya tak ibaratkan sebagai kehidupan. Mata berfungsi sebagai melihat karena edaran nyawang bunuh yang terpegang ke dalam mata. Maka mata udip gitu kemala. Punyung udip gitu menga. Karena masukan daripada roh nyawanya. Maka nyawanya mirip tak kena pegah dengan secara lafaz dan secara tabi'inya adalah merupakan tubuh yang halus. Tapi tubuh yang halusnya
yang ditebit dari hati bunuh yang hitamnya, lalu merasuk ke sekalian juzuk anggota badan katanya dengan perantaraan urat. Tapi yang maksud makna yang kedua kalaganya latifun rabbaniyatun. Dianya makna nyawa yang kedua adalah merupakan sesuatu yang halus, yang lembut, yang dibangsakan kepada Allah. Allati hiya makna hakikatul qalbi. Yang itu juga adalah makna daripada hati yang sebenar. Yang mana hati yang sebenarnya nyawang cik. Yang lupa gabuno bersekutu pada makna antara hati dan nyawa. Jadi secara maknawi nyawang juga hati, hati juga nyawa. Nyawang dan hati yang ke untuk yang sebenarnya itulah hakikat manusia. Nyamban nyawang. Ya, dia. Taki hati, taki nyawang. Taki nyawang, taki hati. Gitu je. Jadi dengan nyawangnya juga katanya mengetahui saban lagi dengan hati bunuh. Mengetahui, mematuhi yang dengan sebab nyawa. Berarti sama. Ban seluruhnya dia fokus. Fokus kepada sembah. Contoh je. Yang sebut dengan khusyuk. Akan dengan khusyuk dalam sembah. Khusyuk terartikan serius. Kiban seriusnya. Kiban khusyuknya. Tengok je. Memang Necok sini jarum, nanti orang tumpuk abe, friend nanti, kagak ada. Lalu nukun, pasir orang, hai lo kau necok bijaya, kasih tak jarum pasti nah. Gitu. Yang seandainya tengah setak jarumnya necuke, mungkin hana merasa demikian fokus bagi kirunya yang fokus adalah jarum. Nyamban sembahyang yang khusyuk. Kalimat yang belum terbaca keterbayang ini dan katingan ini lalu disusul dengan bacaan dan bacaannya adalah tapudu sehingga hana lalu pikiran merayap hana tertopi. Jo yang kena genca. Pakai elemen yang kan mana banyak fokus kita kepada bacaan sehingga gadahlah jiwa sembahyang. Bacaan yang terbaca berdatuku, tapi jiwa sembahyang baik gadah. Artinya yang dikatakan sembahyang adalah zikrullah dan fokus kita memang ke sembahyang. Cuman membantu khusyuk kita dalam sembahyang dia dengan makna. Dia dengan tak dengar behalu tak baca, tak dengar sehingga punyung hana laloi dengar yang lain. Kemudian geyu hadapkan pada tempat sujud sehingga perhatian mata bejom dikirim data ji barang kapu. Mio tanging gede untuk kakenang kaya kai kirim data kepikiran kamu awak hati dan sebagainya kan. Biu kalian pada tempat sujud, biu perhatikan bacaan dengan punyung supaya punyung kita baik menari dengan pendengaran dan suara yang lain. Yang kan elemen yang kan elemen. Jadi biu tak puput lagi mungkin mendekati kita pada khusyuk. Tapi khusyuk yang sebenarnya adalah harap-harap mirip dengan hilang kesadaran terhadap dunia luar.
Hana tate dengan dunia luar yang tate drone tu tengah tak mujahadah dengan Allah. Drone yang tate lagi yang khusyuk. Cuma khusyuknya ada dua macam. Kamu cabung bercut masalahnya. Ya. Kagak pangkit bin Hasanuddin kata cabung bercut. Jadi khusyuknya adalah dua. Khusyuk zahiriyah adalah dengan benar terlaksanakan menurut perintah. Ibang laksanakan. Bahwa sembahyang kita adalah dengan menghadap mahara, seadakan persembahan kepada maharaja yaitu Allah. Ini bayangkan contoh kita tengah berhadap dengan penguasa atau presiden, maka perlu adanya pengkhidmatan, khidmat gitu. Nah, khidmat. Artinya tadi kubi sebagai lambang tabi. Itu yang mana tabi kan mana? Yang kan tabi. Yang melake seharusnya mana? Tapi kan menang. Jadi pakan menang kejadian karena hana tahayati. Waktu baca doa ataupun baca kunut ataupun baca doa biasa. Biasa mana? Hai dong nanti kan bukan lain. Tapi begitu jika lain hanya tengah melake nyanyi. Karena simbol daripada melake mana? Kan mana? Simbol daripada tabi mana? Kan mana? Mana kan tabi itu? Mana? Sedangkan ibadat salat katanya adalah tengah terpegat pengkhidmatan, pengkhadaman terhadap Allah sebagai Maharaja. Maka terukung tetapi orangnya rukuk katanya sebagaimana mestinya, sujud katanya sebagaimana mestinya, dan bacaan-bacaan yang terbacanya adalah mandum terpersembahkan sebagai khidmat katanya kepada Maharaja. Jadi makna ubudiyah adalah terperhambakan drot dengan sesuatu yang keperintah dengan perhambaan yang sempurna. Baru kekan penghambaan yang sempurna, menyata tabi meno, menyata melake meno, menyata rukuk mudi, menyata sujud mudi, menyata wajaro sebagai penghormatan meno. Jadi kaedah-kaedahnya adalah kaedah zahiri, tapi sangat membantu batin kita. Ketika batin kita lagi terpegah tengah dan melake, maka ketika batin kita tengah tertimabik terhadap Maharaja, mesti menang. Nah, jadi maka kaifiat daripada salat, bayangkan juga, adalah tengah mengadakan penghormatan dan khidmat kepada Allah. Jadi bagaimana perilaku lahiriah yang terpegat pengkhidmatan terhadap Allah? Pegatlah laginya. Karena menyekal laginya adalah pelecehan. Allahu Akbar kedua teman. Yang pelecehan. Artinya bukan penghormatan. Yang kira-kira lebih kurang menang yang pegat contoh. Menyoi terima di pikiran kita alhamdulillah mahal terima. Kata jadi kan tata kebiru Hongkong muni menang. Hana menang ni. Lagi istilah normal nanti. Jadi pengkhidmatan lagi hak sebenarnya. Bagi sahabat saya. Jadi kamu faham tentang masalah roh. Akibat roh, contoh roh menyebar ke sekeliling tubuh. Karena roh dikatakan Allah sebagai punan sebagai jasad yang halus ataupun latifah rabbaniyah yang sebenarnya makna hakikat lagi hati sih ya. Jadi rohnya ke yang mengerti, rohnya ke yang mengetahui ya. Jadi menyolagian makna lagi hati sih, karena hati adalah yang mengetahui, hati
yang mengerti dan hati yang mentaati. Dari segi yang lain, hati yang diajak bicara, hati yang disiksa, dicela, dituntut, dan dihina juga dibahagiakan. Jadi pada makna yang lagian, seolah-olah arwah dengan hati kata mirip-mirip, beda-beda tipis lah kan. Yang kerohnya yang menyebar sehingga anggota tubuh itu tak lagi baru na aktivitas. Oh yang kerohnya, yang ke. Kami roh mati ini nah. Yang keroh. Ini rawan. Hah? Rawan mau diibaratkan dengan yang pegah-pegah di urang punai ke ni. Hah? Kenapa pernah lungkeun punai? Alah, itu tinggal kan. Jadinya adalah rohnya yang teristilahkan dengan roh. Ya. Mayo dalam pugah rawannya adalah tubuh halus. Ciplakan kitanya pun itu adalah. Hah? Ingat. Ya, jadi tunjukkan itu ingat terus. Oleh yang lafaz yang ketiga adalah nafsu. Karena dengan nafsu. Padahal diri makna lafaz daripada nafsu adalah diri. Kitanya manusia, diri kitanya manusia, zat kitanya manusia yang dikait dengan nafsu. Kan? Tapi nafsu dengan makna yang lain adalah satu kekuatan yang mendorong. Jadi kekuatan yang menghimpunkan kekuatan dan juga sekaligus mendorong. Jadi halus. Yang dengan kekuatan itu disifati menurut keadaannya. Yang benar dengan nafsu. Jadi nafsu adalah sesuatu yang dapat menghidupkan kekuatan, terutama ada kekuatan marah. Oleh kekuatan hawa nafsu dan hal-hal yang tercela. Yang sebenarnya yang menggerakkannya, yang menghidupkan atranya, yang dinamakan dengan nafsu. Sehingga kita bengih. Sehingga kita sur mempunyai nafsu syahwat. Menansit sehingga kita dengan sifat-sifat lain yang tercela. Muncul bagi kita. Yang sebenarnya adalah yang pudit kekuatan yang potensi yang dalam tubuh kita sehingga nampak potensinya. Karena tubuh kita bengih sayang kan. Hina mulia sebagai manusia pun tapi yang menghidupkan kekuatan dan lahirnya sifat-sifatnya yang ke nafsu. Jadi punya perlu nafsu dalam porsi yang cukup baik melebihi. Ya. Kemudian nafsunya kebagi kepada lahir. Nafsu yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah yang sebenarnya inti daripada manusia dan dialah yang disuruh oleh Allah. Dalam firman-Nya, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Karena nafsu diartikan dengan
Dan nafsu diartikan dengan diri manusia sendiri itu benar nafsu. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan senang hati, dengan gembira dan dirida. Pada khuli fi ibadi, masuklah kamu wahai jiwa yang tenang, wahai tubuh yang tenang, wahai diri manusia yang tenang, ke dalam hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Yang jiwanya yang diseru oleh Allah, yang ke jiwa maknawi, bukan jiwa yang terpegah mono. Jiwa yang mendorong amarah, jiwa yang mendorong nafsu syahwat, jiwa yang mendorong munculnya sifat-sifat tercela. Tapi jiwanya adalah jiwa yang tenang. Apa makna jiwa yang tenang? Jiwa yang telah memenuhi segala perintah Allah dan telah sanggup menjauhi daripada larangan Allah dan telah sanggup selalu dalam mengingat Allah. Nah, jiwa tenang. Kemudian yang kedua, nafsu amarah. Nafsu amarah adalah kekuatannya. Tapi dalam porsi yang melampaui batas. Melampaui batas kepada marah, kepada nafsu syahwat, dan kepada sifat-sifat yang tercela, maka disebut dengan nafsu amarah. Kenapa kan dalam firman Allah nepegah la ammaratan bisu, sungguh nafsu amarahnya memerintahkan kepada yang jahat. Kemudian nafsu lawamah, yang dengan nafsu lawamahnya Allah memusum la uqsimu binafsil lawamah. Nafsu lawamahnya adalah nafsu yang kecewa. Kecewa aja karena pada satu sisi mengikuti sifat-sifat yang tercela karena akibat dorongan nafsu amarah. Pada sisi yang lain menyesal karena yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan, maka disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah mirip dengan istilah orangnya kan, roh gentayangan pun naikkan putih. Yang kecewa, karena roh-roh yang kecewa kan puroh kan. Istilah orangnya kan penasaran pun. Jadi kedih hantro kena hantro je. Untuk mentaati perintah Allah akan dihalangi oleh nafsu amarah. Sementara untuk bertobat ataupun untuk meninggalkan mungkin kali pubu. Akhirnya jiwa itu menyesal. Sebagaimana amarah, lawamah mati menyesal jiwa. Disesali terhadap diri sendiri. Jiwa yang tenang benar adalah jiwa yang sempurna. Jiwa itu yang diserukan Allah untuk tamuang dalam surga dan untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Sedangkan nafsu amarah adalah total hana berehi. Tapi han berhasil gitu yo, hana keinginan pi untuk udet, mau hana adanya, maka dalam porsi yang betul perlihatannya. Jadi dengan terkendalikan dan dosis yang cukup, yang pas, dosis nafsu amarah katanya yang harus terbangkitkan. Sehingga katanya sanggup menjaga diri bagi kop-kop ligo. Perkaru ligo, hipat ligo, ipoh ligo. Perle nafsu amarahnya. Oleh menansi nafsu lawamah, yang sebenarnya. Kiban untuk kita yang bisa mendapatkan nafsu lawamah, maka posisikan nafsu amarah dan nafsu lawamah
dengan porsi yang benar sehingga katanya terkendalikan dan termasuk katanya dalam nafsu mutmain. Jadi mio kalau kelinci bet yang di tabuh tu sebab akal. Jadi kali hati, kali roh, jiwa, nyawa dan kali nafsu. Siapa nak kena lawamah. Tapi semuanya memang diciptakan oleh Allah karena kita yang membutuhkannya. Untuk God dan untuk dek. Nafsu amarah hana nafsu amarah kita yo. Hana kekuatan untuk menjaga diri. Tapi dalam porsi yang sebenar, yang secukupnya boleh menansib nafsu lawamah. You know kepegang syariat masih pegang syariat Islam. Ya, kon baiknya ni takkan. Perkawinan. Yang perkawinannya tak bayangkan macam-macam kan, yang tenang-tenang. Hana atranya, hana diciptakan nafsu Allah. Sehingga hana makawin, hana keturunan, hana sepupi, hana le umat Muhammad dan sebagainya. Yang mempegang dalam porsi yang cukup. Maka Allah sengaja menciptakannya. Cuma yang ketanya yang mengelola dan ketanya yang mengurus katanya. Pakai bang cara ngurusnya yang betul rahasia daripada hatinya ini. Kiban perang uji, kiban dapat ubat, kibannya, kibanji. Semayang kan lengkap dari A sampai Z, ilmu pengetahuan katanya kan lengkap. Tapi kiban semayang yang lengkapnya menerima oleh Allah. Posisi pakai kiban mesti. Kiban harus hati lung wate dalam semayang. Kiban harus tindakan lung dalam persembahan semayang. Okay? Jadi kiban bacaan lung dan sebagainya. Jadi yang mandung sumber dia adalah hati. Karena bila hati tak sanggup kita yang gembala dan tak sanggup kita yang kelola dengan benar, insyaallah ujub hanali, takabur hanali, riya hanali dan sebagainya sesuai dengan ilmu pengetahuan yang terumpuk. Dapat timang karena hati yang you putih. Karena apabila hati kaji perintah putimang, maka kita tidak anggota badan kita dan anggota panca indera kita hana daya untuk berontak. Jadi dalam langkah juga put adalah akal. Akal makna dua cid, artinya bersekutu pada makna. Yang pertama, akal adalah merupakan hakikat sesuatu tentang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tentang hakikat sesuatu, tentang sesuatu yang sebenarnya, mufhum katanya tentang sesuatu yang sebenarnya, itulah yang disebut dengan akal. Itu makna pertama. Tapi makna yang kedua adalah mengetahui ilmu-ilmu yang mufhum ilmu-ilmunya adalah hati yang haluh puno, latifah rabbaniyah. Maka untuk mengetahui sesuatu atau ilmu-ilmu yang hakikat adalah sumber jihna dua. Yang dipelajari, dibaca, dipegat penelitian dan sebagainya, itu adalah jalur atif. Sedangkan jalur bawah adalah kita pernah menurut contoh menggali sumur yang sumbernya mata air. Tapi miota pue krung langmonnya nyo sumber adalah dari atas dan dari bawah. Maka belajar dan sebagainya itu adalah untuk mengetahui ilmu-ilmu, dan mengetahui ilmu-ilmunya adalah berdasarkan dari data, dari mempelajari, dari mendengar, dari mengadakan riset, penelitian dan sebagainya.
Sedangkan punan ilmu yang diperoleh dari jalur yang lain adalah juga disebut juga dengan akal. Ini menan akalku. Kemampuan mengetahui katanya. Kemampuan mengetahui katanya terhadap hakikat sesuatu yang adalah akal. Maka sering tak silahkan orang hana akal, orang hana hukum, orang hana ilmu, hana mengetahui tentang sesuatu tersebut dengan orang hana akal. Yang tempatnya nanti isi. Yang memang salah-salah. Tempat akalnya nanti isi. Buat tempatnya. Maka yang gepegah pun kan, ate yang sesungguhnya itulah hakikat manusia. Hakikat manusia hati. Jadi mandum bal jeh kena bakti mandum. Mandum kena mengumpul bakti, roh juga bakti, kan? Akal juga bakti, hati cikati. Maknanya si putih nafsu bakti. Ruh. Mbak Raja. Maka sekalian anggota badan katanya adalah menjadi tentera, pembantu daripada raja, yang memberi pelayanan kepada raja, yang kepada indera katanya dan badan katanya. Kiban talayani raja dengan badan dan panca indera katanya. Pakiban yang di rumput di panca indera sih, rumput di punyung gupegahnya ban. Rumput di mata beri contoh. Kalau sebabnya sumber menyobak amal kata pegah semayang, menyohana semayang itu amal yang lain tercegat. Itu mong karena hana pulsa. Tapi begitu beres sembahyang, amal yang lain juga beres. Tapi betul beres sembahyangnya kan dengan semata-mata melaksanakan rukun, melaksanakan syarat-syarat sebagainya. Tapi beres hati, beres hatinya, ya selagi pun dapat mengusir tipu daya setan, dapat mengusir data-data yang salah. Yang pikiran kitanya dianalisa dengan kesimpulan salah, lalu hati bertindak memerintahkan anggota badan. Yang nubat hati yang kentik untuk tiban berkah. InsyaAllah mana penyamu dan mana sehat. Penyakit hati, hasad, dengki, ria dan takabur dan sebagainya yang ujungnya. Ubat jintik nah. Jadi sehingga hati kitanya bisa terkelola dan ibadat kitanya dengan harapan yang terima lah. Kamu sini kun. Pegali Nabi. Anan terima ibadat Allah. Mianaria ubidhui polang hati. Iban be tak pegadaria. Kibarianya. Pak Tumburji. Yang insyaallah akan terumpuk pembahasannya satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala